Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di siang hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan menghimpun kita dalam nuansa thalabil ilmi, dalam nuansa majelis ilmu, melanjutkan pembahasan lanjutan tentang sirah Nabi, sejarah Nabi, atau lebih tepatnya sebenarnya sejarah peradaban umat manusia. Karena yang kita bahas tidak hanya sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mulai dari Nabi Adam alaihi salam sebagai bahan rujukan bapak-bapak atau ibu sekalian atau semuanya yang menyaksikan kajian ini. Yang dijadikan rujukan salah satunya adalah kitab Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir, sudah ada edisi terjemahnya. Kalau mau dimiliki boleh dicari di toko-toko buku Islami mungkin ya. Kalau toko buku umum enggak tahu ya, ada atau tidak. Tapi yang jelas kalau di toko-toko buku Islami kemungkinan besarnya ada. Dan harganya juga cukup terjangkau. Cuma satu jilid. Baik, hadirin rahimakumullah. Kemarin sudah di pengantar pembahasan tentang sejarah Nabi Adam alaihi salam sebagai review, mengulang dari materi sebelumnya agar difahami bersama bahwa Nabi Adam alaihi salam sejak awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga untuk kemudian tinggal di bumi. Jadi diciptakan Nabi Adam itu untuk tinggal di bumi, bukan untuk tinggal di surga. Karena ada golongan orang-orang yang menyalahkan gara-gara Nabi Adam. Coba Nabi Adam gak melanggar aturan, coba Nabi Adam tidak melanggar perintah Tuhan, mungkin kita semua hidup nyaman, hidup enak, penuh bergelimangan kenikmatan di surga. Padahal Nabi Adam melakukan kesalahan ataupun tidak, Nabi Adam akan tetap diturunkan ke dunia juga, akan diturunkan ke bumi juga. Nabi Adam tinggal di surga, dan dengan surga yang akan kita tempati nanti itu berbeda. Ya. Nabi Adam tinggal di surga dan kita nanti akan menjadi penghuni surga insya Allah. Tapi beda, surganya beda. Jadi nanti kita di surga tidak perlu khawatir nanti kalau kita masuk surga bisa selamat gak ya dari godaan supaya tidak mendekati pohon. Enggak. Sudah enggak berlaku lagi itu. Ya, sudah tidak ada lagi ujian-ujian kita di dunia. Nanti kalau di surga pengen tahu, ya Allah, pohon yang dideketin atau pohon buah yang dimakan oleh Nabi Adam itu yang mana? Bisa saja Allah tunjukkan dan kita bebas kalau memang mau makan itu. Tapi pada dasarnya buah ataupun pohonnya bukan pohon yang khusus, hanya pohon biasa saja. Tidak ada keistimewaan. Itu hanya sebagai bentuk ujian saja. Bisa enggak Nabi Adam bertahan, mempertahankan keyakinannya, mempertahankan tentang larangan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata kenyataannya adalah Nabi Adam tergoda. Baik, hadirin rahimakumullah, kita akan membahas tentang tauhid, evolusi dan distorsi. Kemarin juga sudah disampaikan pengantarnya tentang evolusi agama. Benarkah agama mengalami evolusi, mengalami perkembangan, mengalami perubahan? Nah, kita akan bahas. Sebagian pakar agama menyebutkan bahwa agama mengalami evolusi. Bahkan ini dijadikan sebagai sebuah mata kuliah di kampus Islam.
Jadi mata kuliah bahwa agama mengalami perkembangan. Dimulai dari animisme, dinamisme, sampai politeisme, dan pada akhirnya menjadi monoteisme. Dimulai dari animisme, keyakinan ketuhanan kepada hewan atau binatang. Kemudian dinamisme kepada benda-benda yang lain, batu kah, pohon kah, langit kah, bumi kah. Yang di kita kemudian ada istilah, ada dewa langit, dewa bumi, dewa bulan, dewa matahari, dan lain-lain lah semuanya. Kemudian bergeser menjadi politeisme, banyak keyakinan. Manusia mengalami fase itu memang, tapi bukan karena perkembangan perubahan agama, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, intinya begitu. Sampai akhirnya menjadi monoteisme, bukan seperti itu. Baik. Anggapan juga ada bahwa Islam adalah agama yang lahir setelah Yahudi dan Nasrani. Ini juga sebuah statement yang salah besar. Islam bukan agama terakhir, Islam bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja. Islam adalah agama satu-satunya. Yang benar adalah Islam adalah agama satu-satunya yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Dan itu dibawa oleh para nabi, dimulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini jelas, Pak? Barangkali ada yang mau ditanya dulu? Jelas ya? Baik, kita lanjut. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nabi Adam alaihi salam sebagai bapak manusia, orang pertama, manusia pertama. Bukan orang, manusia pertama. Karena nanti untuk orang kita punya istilah yang khusus ya, nanti ke depannya lah. Nabi Adam sebagai manusia pertama punya anak namanya Syit. Nabi Adam tidak hanya punya Qabil, tidak hanya punya Habil, tapi punya anak yang lain. Dalam satu riwayat disebutkan jumlah anak Nabi Adam itu sekitar 18 orang. Atau riwayat yang lain menyebutkannya 18 pasang. Itu anaknya Nabi Adam. Jadi tidak hanya Qabil, tidak hanya Habil, tapi ada juga anak-anaknya yang lain. Salah satunya adalah Syit. Jelas kelihatan ya? Yang ada di atas di rangkaian ini, Nabi Adam punya anak namanya Syit. Syit punya anak namanya Yanis. Kemudian Yanis punya anak namanya Qainan. Qainan punya anak namanya Mahlayil. Mahlayil punya anak namanya Yarid. Yarid punya anak namanya Idris alaihi salam. Idris punya anak Matlasyih atau Matulisyih. Matulisyih punya anak Lamik. Lamik punya anak Nuh alaihi salam. Yang ada di atas, yang ada di di layar itu, yang ada di atas, di nama-nama yang ada di atas itu jadi nabi. Dimulai Nabi Adam, kemudian Nabi Syit, kemudian Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh alaihi salam. Itu orang-orang yang menjadi nabi. Kalau yang di bawah itu biasa-biasa saja, orang biasa, tidak jadi nabi. Nah, Syit jadi nabi, tapi tidak masuk ke dalam yang 25. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 generasi dari Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh alaihi salam, itu 10 generasi. Umat manusia tidak ada masalah dalam masalah keyakinan. Tidak ada penyimpangan dalam urusan ketauhidan. Lurus, semuanya masih beriman, bertauhid, menyatakan keyakinannya, keesaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti tidak ada kesalahan ya, bukan berarti tidak ada dosa yang dilakukan. Seperti kasus Qabil membunuh Habil, itu kan tindakannya dosa-dosa yang sifatnya kriminal lah ya, tidak dalam urusan ketauhidan. Bukan berarti selama 10 generasi dari Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh umat manusia, bukan demikian. Tapi yang dimaksud adalah tidak ada penyimpangan dalam urusan
tauhid, atau setidaknya sampai Lamik, sampai bapaknya Nabi Nuh. Di situ mulai kemudian terjadi penyimpangan pada zaman Lamik. Makanya Nabi Nuh diutus untuk kemudian meluruskan penyimpangan, mengembalikan ajaran tauhid kepada yang seharusnya, karena sudah mengalami penyimpangan. Baik hadirin rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, kanan nasu ummatan wahidah. Kondisi manusia, keadaan manusia itu dari awalnya atau pada awalnya ummatan wahidah, umat yang satu, atau bisa diartikan umat yang bertauhid. Yang namanya manusia Allah ciptakan dengan kesempurnaan fisik, dengan kesempurnaan sifat. Kita diciptakan begini, fisik kita sempurna, ya, fisik kita sempurna. Kalaupun ada yang dalam hal ini, mohon maaf, difabel ya, disabilitas, yang tunanetra, yang tunarungu, yang tunadaksa dan lain-lain, tetap pada dasarnya itu sempurna. Maksudnya ada tangan, ada telinga, ada mata dengan berbagai fungsinya. Itulah kesempurnaannya. Gitu. Kalaupun ada yang kekurangan, itu bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang tidak sempurna, yang sempurna saja tidak luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Kita yang mata atau penglihatannya sempurna, apakah itu bukan ujian? Ujian bukan, Pak? Selain nikmat, itu juga ujian. Kita punya pendengaran yang sempurna, yang normal. Selain itu nikmat, itu juga merupakan ujian. Kita punya tangan, punya kaki, semuanya yang ada pada diri kita, selain nikmat, itu juga merupakan ujian. Nah, ada juga kesempurnaan sifat. Apa kesempurnaan sifat? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nafsin wa ma sawaha, dan demi jiwa dan bentuk kesempurnaannya. Apa kesempurnaan jiwa manusia itu? Apa kesempurnaan jiwa, termasuk juga jin di dalamnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan, diberitahukan, diberikan kecenderungan kepada sifat fujur dan sifat takwa. Itu kesempurnaan jiwa kita ini, ada dorongan-dorongan, ada pengetahuan-pengetahuan untuk kita mengarah pada keburukan dan kepada ketakwaan atau kebaikan. Kalau saya tanya bapak-bapak semua, kecenderungannya kepada keburukan atau kebaikan, Pak? Kecenderungannya nih, kepada keburukan atau kepada kebaikan? Hah? Kecenderungan jiwa kita pada keburukan atau kebaikan? Baik. Yakin nih, Pak? Hah? Yakin nih? Yakin? Saya lebih spesifik. Ketika ada panggilan untuk berinfak, kecenderungannya berinfak atau nahan, Pak? Kita ini tanya kepada nurani ya, tanya kepada diri kita. Ketika ada panggilan sholat azan, kecenderungannya bersegera dengan penuh semangat atau bentar dululah, nunggu komat? Yang mana, Pak? Nunggu komat atau bahkan kita yang menjadi orang yang azan gitu? Biasanya kok jadi nyalahin setan, Pak? Kayaknya kemarin perlu dibahas. Kemarin sudah dibahas belum ya? Tentang setan. Berarti harus dibahas nanti ya. Berarti harus dibahas dulu nih. Kecenderungan kita, jiwa kita ini kepada keburukan, Pak. Kecenderungannya kepada keburukan. Kok bisa begitu? Ya memang begitu. Kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kenapa Allah mendahulukan fujur baru kemudian takwa? Tidak fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha.
Karena kecenderungan kita kebanyakan atau seringnya itu kepada keburukan. Kita ini lebih banyak bermalas-malasannya daripada bergegasnya. Kita ini lebih banyak menahan dirinya daripada mendermanya. Kita ini lebih banyak soal segala macam yang buruk daripada hal yang baik. Kalau bukan karena keimanan, nah baru itu kita berbuat baik karena ada keimanan, karena ada agama yang membimbing. Kalau tidak ada aturan, Pak, kalau tidak ada agama, kehidupan manusia, kehidupan kita ini bagaimana? Gimana, Pak? Wah, bukan kacau lagi itu. Simpelnya atau lebih sederhana, di jalan raya kalau nggak ada rambu-rambu lalu lintas, apa yang terjadi di jalan, Pak? Wah, di persimpangan nggak ada traffic light, nggak ada lampu lalu lintas, apa yang terjadi, Pak? Di setiap perempatan persimpangan nggak ada lampu lalu lintas, apa yang terjadi? Wah, satu sama lain saling nggak mau mengalah. Pernah Bapak yang menjadi salah satunya? Sudah ada saja masih banyak yang melanggar. Betul? Aturan sudah ada, agama sudah ada, banyak orang-orang yang tidak mengikuti aturan itu. Apalagi kalau tidak ada, entah bagaimana yang akan terjadi. Makanya malaikat waktu itu protes ketika akan menciptakan, ketika Allah akan menciptakan manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya orang-orang atau manusia-manusia atau makhluk-makhluk yang berbuat kerusakan? Karena Allah sampaikan, aku akan menciptakan manusia dengan sifat karakter yang begini, begini, dan begini. Sudah diberitahu. Ya Allah, kenapa harus menciptakan model demikian? Tapi mereka juga ada potensi kebaikannya. Malaikat pada akhirnya ya sudah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya pengetahuan kecuali apa yang kau ajarkan. Pada akhirnya kan malaikat ya sudah, setuju-setuju saja. Meskipun pada akhirnya ada malaikat yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nafsu. Ada yang bertanya, ya Allah, kenapa sih manusia atau jin itu suka berbuat sekali kerusakan? Karena mereka punya nafsu, kata Allah. Emang nafsu itu apa? Nafsu itu bagaimana? Mau tahu rasanya nafsu? Boleh? Ya, malaikat Harut dan Marut namanya. Ada di Al-Baqarah 102. Diberikanlah sedikit dari rasa nafsu, turun ke bumi untuk mengetahui sebenarnya yang dirasakan manusia itu bagaimana. Salah satu riwayat menyebutkan, malaikat kalau menjelma menjadi manusia itu sebagai seorang laki-laki. Begitu melihat lawan jenis, melihat perempuan, gak kuat, Pak, bergejolak. Gitu. Bapak kalau lihat perempuan gimana, Pak? Bergejolak nggak, Pak? Hah? Bergejolak nggak, Pak, kalau lihat perempuan? Bergejolak dong. Kalau nggak bergejolak saya ngeri saya. Harus dong, Pak, harus bergejolak lihat perempuan. Kalau bapak-bapak ya, jangan sampai bergejolaknya lihat sesama laki-laki, jangan sampai. Kalau lihat perempuan tetap ada bergejolaknya, tapi kan kita tahu batasan gitu. Itulah hebatnya. Yang hebat itu bukan yang tidak diuji, yang hebat itu yang diuji tapi lulus. Malaikat baru diberikan sedikit nafsu dari yang diberikan kepada manusia, nggak kuat, nggak tahan. Oh begitu rasanya nafsu itu. Akhirnya mereka menyerah. Allah cabut lagi nafsunya. Makanya malaikat ya lempeng-lempeng saja, Pak. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat karena tidak diberikan nafsu. Dan nafsu itu kecenderungannya kepada yang jelek, hawa bahasanya, Pak. Hawa dalam Al-Qur'an kalau ada kata hawa kecenderungannya jelek. Ya, kecenderungannya jelek.
Ada di surah An-Nazi'at, ada di surah banyak tersebar. Kalau bahasanya hawa, itu kecenderungannya jelek. Dan masing-masing kita punya itu. Nah, hadirin rahimakumullah, dari zaman, kita bahas setan dulu tadi ya. Mau dibahas nggak Pak? Mau dibahas nggak nih? Bahas nggak? Kayaknya harus dibahas ya. Supaya clear nih, supaya clear. Baik, hadirin rahimakumullah, kecenderungan manusia ada, sekali lagi ada potensi untuk menjadi tidak baik, menjadi buruknya ada. Ditambah lagi ada peran setan di dalamnya. Ya, ditambah lagi ada peran setan, makin jadi. Makin jadi. Perasaan atau katakanlah kita sebutkanlah seimbang ya. Potensi kepada kebaikan dan potensi kepada keburukan katakanlah seimbang. Ya, katakanlah seimbang. Ditambah ada godaan setan. Jadi lebih kuat yang mana jadinya? Yang baik atau yang buruk? Jadinya yang buruk. Kenapa? Ini tadinya 50-50 ditambah ada 100% godaan. Maka peluang untuk melakukan keburukan itu sangat besar. Tapi hadirin rahimakumullah, hati-hati. Jangan kemudian kita menganggap bahwa jeleknya kita, buruknya kita, apalagi bahasa-bahasa atau istilah-istilah, mohon maaf saya sebutkan, bejatnya kita, apalagi itu ulah setan. Bukan, bisa jadi setan tidak berperan, ya, bisa jadi setan tidak berperan. Perlu saya luruskan, setan itu bukan makhluk, setan itu sifat. Tidak ada makhluk yang namanya setan, tidak ada. Allah hanya menciptakan jin, manusia, hewan, tumbuhan. Tidak ada makhluk berjenis atau yang namanya setan. Tidak ada. Setan itu tidak berwujud, ya. Maksudnya makhluk-makhluk yang berwujud itu hanya jin, manusia, hewan, tumbuhan. Jin juga berwujud, hanya tidak terlihat oleh kita. Jin juga berwujud, tapi tidak terlihat oleh manusia. Tapi oleh sesama jin kan kelihatan, berarti berwujud. Oleh Allah kelihatan, berarti berwujud. Nah, kalau setan itu tidak ada wujud, tidak ada makhluk yang namanya setan. Setan itu sifat. Sifat yang bagaimana? Yang senantiasa mengajak orang lain untuk sama-sama jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mengajak dalam hal ini, dalam lingkungan kita ini ya, kita sebutkan jin dan manusia itu orang. Ya, kita sebutkan jin dan manusia itu sama-sama orang, Pak. Karena kan kita punya kewajiban yang sama. Jin dan manusia ini selevel. Kalau menyebut kepada manusia kan seorang manusia. Kalau kepada jin nyebutnya gimana? Kalau jin nyebutnya gimana, Pak? Kalau manusia kan seorang manusia, dua orang manusia. Kalau jin nyebutnya apa? Susah kan? Masa seekor? Seekor biasanya hewan. Sebiji biasanya buah atau benda yang lain. Semakhluk, gak enak, Pak. Kalau semakhluk dibilang sesosok agak kurang enak. Udah kita orang sajalah, karena kita punya kewajiban yang sama. Kita sama, manusia dan jin itu sama. Jadi kita sepakati jin dan manusia kita sebut orang. Seorang jin, seorang manusia. Karena nanti ada pembahasan yang menyangkut masalah jin. Seorang jin dan seorang manusia. Nah, setan adalah sifat yang senantiasa mengajak orang yang lain untuk sama-sama jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Yang pertama, sifat, bukan makhluk. Yang senantiasa mengajak orang yang lain, berarti selain kita.
mengajak orang lain untuk sama-sama jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Sifatnya tidak harus maksiat. Bentuknya tidak harus berbuatan dosa. Contoh, ada yang satu komplek, Pak, tinggalnya di sini. Ada yang satu komplek rumahnya, bertetangga. Ada nggak? Nggak ada. Saya pinjam nama boleh? Saya pinjam nama boleh? Boleh, Pak? Boleh? Yang sebelahan boleh, Pak, saya pinjam nama. Bapak siapa? Bapak Purwanto. Yang sebelahnya Bapak Yasir. Baik, Bapak Purwanto dan Bapak Yasir. Mohon maaf saya jadikan contoh, enggak apa-apa ya. Bapak Purwanto dan Bapak Yasir, katakanlah tinggal di satu komplek. Dalam hal ini Bapak Purwanto lebih jauh rumahnya daripada Bapak Yasir kalau menuju ke masjid. Hari Jumat Bapak Purwanto berangkat ke masjid jam 11. Mau ngapain, Pak? Mau Jumatan. Jam berapa? Jam 11. Lewatlah di depan rumah Pak Yasir, dan Pak Yasir lagi duduk di beranda sambil ngopi. Ya maklum masih jam 11, Pak Purwanto aja kepagian. Itu kan. Menurut kebiasaan kita, kan adzannya jam 12. Lewat, udah rapi, Pak bawa sejadah sendiri. Gitu, udah pakai peci, ketahuan banget mau Jumatannya. Kata Pak Yasir, "Pak Pur, mau kemana?" Kata Pak Purwanto, "Ya mau Jumatan, kan sekarang hari Jumat." Kata Pak Yasir, baru jam 11. Masih 1 jam loh, Pak, kepagian. Sini, ngopi dulu, ngopi. Dalam hal ini Pak Yasir sudah menjadi setan bagi Pak Purwanto. Mohon maaf nih, contoh saja ini, contoh. Ngopi dosa enggak? Ngopi dosa enggak? Enggak. Ngopi maksiat bukan? Bukan. Tapi yang diajak oleh Pak Yasir, orang yang mau berangkat ke masjid dengan tujuan ingin ibadah lebih banyak, dari mulai mempersiapkan perlengkapan peralatan untuk sholat Jumat, ingin memperbanyak sholat sunnah, ingin tilawah dan lain-lain, malah diajak ngopi. Enggak dosa, enggak maksiat. Cuma ini si setan ini ngajak orang untuk sama-sama jauh dari Allah. Orang mau mendekat kepada Allah diajak menjauh lagi. Sekali lagi dalam hal ini Pak Yasir sudah menjadi setan bagi orang yang lain. Sekali lagi contoh saja. Kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Bisikan-bisikan yang mengajak kita kepada keburukan. Kan menjauh dari Allah itu keburukan. Itu bisa jadi dari golongan jin, bisa jadi dari golongan manusia. Dari golongan manusia, jangankan dari golongan jin, dari golongan manusia saja kadang nggak sadar kalau itu bisikan setan. Betul nggak? Kayak tadi, oh iya ya, masih jam 11 nih, udah ngopi dulu. Kita nggak sadar bahwa itu setan gitu. Apalagi dari golongan jin. Seringnya kita nggak sadar. Kita bisa jadi setan untuk pasangan, kita bisa jadi setan untuk orang tua, kita bisa jadi setan untuk anak, kita bisa jadi setan untuk rekan kerja, kita bisa jadi setan untuk siapapun. Tapi seringnya, hati-hati kita
bisa jadi setan untuk diri kita sendiri. Jadi dalam hal ini setan dari golongan jin ataupun manusia gak ikut terlibat dalam menjauhnya kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahasa lainnya dalam ketersesatan kita. Gak butuh jin dari golongan jin, gak butuh setan dari golongan jin, gak butuh setan dari golongan manusia. Kitanya sendiri yang sudah tersesat. Kalau saya tanya, orang yang hobinya meninggal berbuat maksiat, dalam hal ini misalkan orang yang nggak pernah sholat, Pak, itu dibisikin setan nggak? Orang yang nggak pernah sholat dibisikin setan nggak? Hah? Kalau bapak-bapak yang rajin sholat kan pasti dibisikin setan. Dimulai dari kita mau bergegas santai, masih banyak waktu, setan itu. Ketika kita sholat husu, setan masuk, husu nih ye, pengen dipuji nih ye. Banyak sekali peluang-peluang setan masuk. Nah, orang yang nggak pernah sholat itu digoda setan nggak? Malah dia jadi setan buat yang lain. Jadi dalam hal ini misalkan kan kita suka menganggap bahwa setan itu hanya dari golongan jin saja. Katakanlah ada jin setan dari golongan jin ingin menggoda manusia gitu. Ingin menggoda manusia. Dalam hal ini setannya setan baru, Pak. Dari golongan jin ya, setannya baru. Bisikin, "Bos, kita godain manusia yang itu yuk, biar sama-sama durhaka." Kata seniornya, lo nggak tahu apa? Kita sama dia itu senioran dia tahu. Orang macam dia, manusia macam dia nggak perlu kita turun tangan. Dia yang sudah menjadi bagian dari kita. Oh begitu. Kita sering menjadi setan bagi diri kita sendiri, Pak. Saya kasih gambaran. Misalkan kemarin lagi tarawih ya, bulan Ramadan. Bapak mau sholat tarawih, Pak. Bapak mau sholat tarawih nih, ya. Bapak mau sholat tarawih. Giliran mau berangkat, kata istri nih, Pak, kata pasangan, ayah atau bapak, panggilnya terserah ya, macam-macam. Pak mau kemana? Ayah mau kemana? Kan mau tarawih. Ih bapak, hujan boleh lah, nggak sekali nggak tarawih boleh lah. Saya takut kalau hujan banyak petir. Padahal itu suami mau tarawih. Kata istrinya, di rumah aja, temenin, takut. Maka dalam hal ini istrinya sudah menjadi setan untuk suaminya. Sekali memang suaminya digoda oleh orang lain, maksudnya itu oleh setan dari orang lain. Kali pertama. Kali kedua, besoknya suaminya itu mau berangkat lagi tarawih. Udah siap berangkat tarawih. Istrinya nggak ngelarang, nggak minta supaya ini. Tapi ada anaknya. Anaknya tiba-tiba nangis, pengen diajak main sama bapaknya. Anaknya jadi setan buat bapaknya. Besoknya, Pak, istrinya nggak ikut campur, anaknya juga nggak gangguin, dianya sendiri, udahlah, nggak usah terawih sekali boleh kali. Dia yang memalaskan dirinya, dia yang menahan dirinya sendiri. Kok bisa? Karena memang ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Qaf,
Wa qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Kata setan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rabbana ma atghaytuhu, karena kita ini semua senantiasa menyalahkan, ya Allah saya tersesat karena dia, ya Allah saya durhaka kepada engkau karena dia, ya Allah, wah berbagai macam alasan. Setan pembelaan. Maaf gue itu nggak pernah saya menyesatkannya. Walakin kana fi dhalalim ba'id, di Allah dia itu sudah tersesat dari jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi mau menyalahkan lagi setan, Pak? Mau nyalahin lagi setan yang lain? Jangan dulu nyalahin orang lain, ya. Baik itu keluarga, teman dan lain-lain. Bisa jadi justru kita sendiri yang memang menginginkan keburukan itu. Bisa jadi kita yang memang ingin tersesat sendiri. Jelas sampai sini? Hati-hati. Nah, hadirin rahimakumullah, gimana Pak? Masih ada 5 menit. Dari zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh tidak ada penyimpangan. Tapi kemudian karena kecenderungan manusia mudah sekali tergelincir, pada akhirnya manusia tersesat dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Halus sekali setan bermain. Dimulai dari 5 orang soleh yang ada pada zaman itu, namanya Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Ada di surat Nuh ayat 23. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, 5 orang soleh yang kemudian dikultuskan. 5 orang soleh senantiasa dimintakan doanya pada mereka, yang senantiasa didatangi, yang senantiasa dijadikan sebagai sumber rujukan keagamaan. Tuan Wad, Tuan Yaguth, Tuan Ya'uq, semuanya. Tapi kan mereka makhluk fana, pada akhirnya meninggal juga. Orang-orang yang pada zaman itu merasa kehilangan, tidak ada lagi orang yang bisa dijadikan tempat rujukan dan lain-lain, minta doa dan lain-lain. Akhirnya dalam rangka mengenang jasa-jasa selama hidup mereka, dibuatlah monumen alias patung, hanya untuk mengenang saja bahwa di tengah-tengah kita pernah ada sosok orang soleh yang menjadi penyelamat, yang menjadi sumber rujukan. Ditaruh di tempat-tempat ramai. Awalnya hanya sebatas mengenang saja. Tapi pada akhirnya ketika orang mau bepergian, yang awalnya hanya sebatas melihat selesai, akhirnya jadi minta izin. Wahai Tuan Wad, saya mau bepergian, saya mau mencari usaha, saya mau bertani, saya mau segala macam. Tolong, sekarang engkau sudah dekat, sudah lebih dekat kepada Allah. Dulu di dunia engkau soleh dekat kepada Allah, sekarang engkau sudah meninggal, otomatis engkau sudah jadi lebih dekat kepada Allah. Doakan saya. Itu jadi minta doa sama orang yang sudah meninggal. Jadi nyuruh doain, padahal orang yang meninggal ya gak bisa apa-apa lagi. Awalnya itu, tolong doakan saya, tapi ngobrolnya sama patung. Doakan saya, mintakan doa kepada Allah. Pada akhirnya jadi disembah. Patung-patung itu jadi disembah, menggantikan Allah sebagai Tuhan. Itu awal mula terjadi penyimpangan dalam ketauhidan. Di kita ada patung, Pak. Sudirman. Kemana saya nunjuknya? Sudirman pokoknya. Itu dibuat dalam rangka apa? Mengenang saja. It's okay, nggak ada masalah. Tapi kalau bergeser fungsinya, wahai Jenderal Sudirman,
Sudah jadi sudah mulai. Bisa jadi Pak, kemungkinannya ada. Kalau anak keturunan kita tidak dijelaskan siapa Jenderal Sudirman itu, bisa jadi dianggap Tuhan. Atau apapun lah yang ada di sekitar kita yang kemudian dikultuskan, dianggap keramat. Bahaya. Karena setan mudah sekali masuk. Nah, karena penyimpangan itulah alasan Nabi Nuh diutus. Nabi Nuh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul untuk meluruskan akidah yang menyimpang. Itu awal mula terjadi penyimpangan dan awal mula Allah mengutus seorang rasul, karena Nabi Nuh itu adalah rasul pertama dengan membawa perangkat syariat yang baru. Kemarin sudah dijelaskan definisi nabi dan rasul, bahwa rasul itu membawa perangkat syariat. Kalau nabi tidak, hanya meneruskan saja. Nabi Nuh diutus untuk meluruskan akidah umat manusia. Nah, sejarah umat manusia adalah sejarah Islam atau tauhid. Umur umat Islam setua umur umat manusia di dunia. Sejarah dibuat oleh penguasa yang memiliki kepentingan adanya sejarah. Menyusuri kembali sejarah para nabi serta sejarah Nabi Muhammad SAW sekaligus mencari titik temu di antara ajaran para nabi merupakan jalan menuju keselamatan yang sebenarnya. Ini salah satu tujuan kita membuat kajian ini. Ajaran selalu bertemu dengan penyimpangan atau distorsi. Ajaran Islam akan selalu bertemu dengan penyimpangan. Di antara penyebab distorsi, satu, kedengkian. Yang kedua, kebodohan, ya, atau kekaguman berlebih, kecintaan berlebih, itu kan akibat dari kebodohan. Yang ketiga, penjajahan atau imperialisme. Itu penyebab kemusyrikan. Telah terjadi fitrah bahwa setelah terjadi distorsi akan muncul pembaharu untuk merekonstruksi ajaran yang baru, ajaran sebelumnya, merekonstruksi. Itu fitrahnya. Nanti setelah Nabi Nuh meluruskan, ada yang beriman, ada yang kembali lurus, ada yang tidak. Tapi pada akhirnya setelah umat manusia lurus semua, akan terjadi penyimpangan lagi berdasar pada sejarah. Jadi ulama menyimpulkan setelah lurus menyimpang, diluruskan lagi oleh seorang nabi, seorang rasul, pada akhirnya menyimpang lagi, diutus lagi rasul, menyimpang lagi, begitu seterusnya. Bahkan sampai nanti hanya kenabian atau kerasulan terakhir di Nabi Muhammad SAW. Sekarang penyimpangan ada lagi atau tidak? Sekarang ada penyimpangan atau tidak? Banyak. Tapi Nabi, Rasul gak akan Allah utus lagi. Maka yang punya tugas untuk meluruskan penyimpangan itu siapa? Siapa Pak? Jangan nunjuk orang dulu Pak. Yang punya kewajiban itu kita dulu. Jangan ulama dulu Pak, kita. Tapi saya gak mampu. Nah baru orang-orang. Sebenarnya kan kita punya potensi, betul gak Pak? Bapak-bapak semua yang ada di sini punya potensi untuk menjadi ulama, betul nggak? Hah? Punya potensi. Kalau memang mau belajar, mengkaji lebih dalam, pasti akan jadi seorang ulama. Mau jadi ulama Pak? Itu masalahnya. Kitanya nggak mau. Tugas dakwah itu kan bukan tugas seorang ulama, bukan tugas seorang dai, bukan hanya tugas seorang ustadz. Tugas dakwah itu tugas semuanya. Yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW punya kewajiban dakwah. Punya kewajiban dakwah. Dan dakwah itu tidak harus di masjid. Dakwah itu tidak harus di pengajian. Dakwah bisa kita lakukan di mana saja. Di rumah peluang dakwah, setidaknya objek-objek dakwah kita ya. Kalau kita di rumah, objek dakwah kita adalah anak, istri dan keluarga kita. Kalau di lingkungan pekerjaan, objek dakwah kita adalah ya orang-orang
rekan kerja kita dan lain-lain kalau cakupannya lebih luas. Baik, hadirin rahimakumullah, ada pertanyaan? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Betul, betul. Baik, baik. Syahadat yang kita lakukan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu syahadat umatnya Nabi Muhammad. Kalau syahadatnya nabi-nabi yang lain, ya beda. Tidak ada kata Muhammad, tapi ya menyebutkan nabi yang bersangkutan, gitu. Menyebutkan nabi yang bersangkutan. Syahadatnya intinya adalah mengakui Allah dan mengakui kerasulan. Semuanya sama, Pak. Semuanya sama. Menyatakan bahwa Allah itu Tuhan satu-satunya, Tuhan yang esa, dan orang yang bersangkutan itu adalah seorang rasul. Sama apa pada dasarnya? Pada dasarnya sama. Semua nabi atau semua umat nabi menyatakan syahadatnya demikian. Tapi ya tidak dalam redaksi yang sama. Seperti misalkan karena Nabi Muhammad Allah utus di tanah Arab dengan bahasa kaum, bahasa Arab, maka umat Nabi Muhammad mengikuti bahasa itu sebagai penyatuan. Kalau misalkan beda, nanti agak repot. Kalau masing-masing tempat meskipun sama-sama pengikut Nabi, tapi menyesuaikan bahasa sendiri, agak repot. Tetap bahasa Arabnya dibaca, baru kemudian dengan bahasa yang dia fahami. Oh, bahwa syahadat itu artinya begitu. Kalau zaman Nabi Ibrahim ya dengan bahasa Ibrani. Nabi-nabi sebelumnya ya dengan bahasa waktu itu gitu, bahasa setempat. Nabi Yunus kan punya umatnya nggak mau mengakui kenabian. Pada dasarnya semua umat yang menyimpang nggak mau mengakui bahwa nabi yang Allah utus itu seorang nabi. Nabi Nuh juga nggak diakui. Apaan sih nabi itu, apa sih? Wahyu dari Allah, Allah itu di mana? Semuanya gitu. Tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak mengakui yang bersangkutan sebagai maksudnya nabi atau rasul. Syahadatnya sama, mengakui Allah dan mengakui nabi atau rasul yang diutus pada mereka. Begitu, Pak. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tidak puas. Ada yang lain? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jin iblis itu kan ada jin. Ya. Nah, berarti kan manusianya apa sifatnya gimana ya, Bos? Baik. Baik. Iblis itu dari golongan jin, namanya Azazil. Punya nama iblis gara-gara membangkang perintah Allah. Ketika disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia menolak, maka namanya berubah jadi iblis. Iblis gak mau dosa sendirian, gak mau masuk neraka sendirian. Dia menginginkan agar ada teman, dalam hal ini anak keturunan Nabi Adam termasuk jin yang lain akan digoda oleh dia untuk menjadi temannya, Banyak jin yang jelas-jelas menjadi pengikutnya. Tidak sedikit juga manusia yang menjadi pengikut iblis, artinya masuk menjadi bagian setan. Ketika iblis berbuat dosa, namanya jadi iblis. Ketika iblis menggoda Nabi Adam, berubah namanya menjadi setan. Perhatikan di surah Al-Baqarah, fawaswasa atau fa'azallahuma syaiton.
Asalnya kan di atasnya iblis, tiba-tiba di bawahnya jadi bahasanya setan. Nah, jin atau manusia punya peluang untuk menjadi setan. Punya peluang untuk menjadi setan. Tadi Pak, kecenderungan kita kepada keburukan. Dan lebih parah lagi, kita sudah tersusupi oleh pemikiran iblis bahwa dia tidak mau tersesat sendirian, dia tidak mau masuk neraka sendirian. Akhirnya dia mengajak yang lain. Nah, dorongan itu sama Pak, kita juga punya. Kita nggak mau dosa sendirian, kita nggak mau maksiat sendirian. Itu bukan ciri khas manusia, itu adalah manusia yang sudah tersusupi sifat setan. Gitu. Kalau kita berbuat maksiat ngajak orang, artinya kita sudah punya sifat setan. Tapi sekali lagi tadi, kita ini seringnya menjadi setan untuk diri kita sendiri. Itu. Bisa dipahami nggak Pak? Atau sesuai nggak dengan apa yang ditanyakan tadi? Saya kasih catatan dulu. Jin itu bukan makhluk goib ya. Jin bukan makhluk goib. Ada yang bertanya-tanya, loh kok? Jin bukan makhluk goib. Di Al-Baqarah ayat 3 tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman terhadap perkara yang gaib. Apa saja? Allah, malaikat, surga dan neraka, nasib baik dan buruk, itu gaib. Jadi pengertian atau definisi gaib adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh jin dan manusia. Itu definisinya. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh jin dan manusia. Jin punya kewajiban percaya terhadap yang gaib, manusia punya kewajiban percaya terhadap yang gaib. Bagaimana mungkin jin punya kewajiban untuk percaya terhadap yang gaib sementara dirinya adalah perkara yang gaib? Nah, maka salah. Jin itu bukan makhluk gaib. Kita wajib percaya kepada yang gaib, tadi sudah disebutkan. Ketika kita tidak percaya kepada itu, maka kemungkinan besar kita akan menjadi orang yang durhaka. Gak percaya surga, gak percaya neraka, gak yakin gitu maksudnya, gak yakin tentang nasib baik dan buruk, gak yakin tentang kematian, gak yakin kepada Allah, dosa kita. Tapi kalau kita tidak yakin, tidak percaya sama jin, maksudnya kita tidak percaya, tidak yakin adanya jin, gak ngaruh Pak, gak ngaruh. Tapi mau tidak percaya juga kan ada. Di Al-Quran disebutkan, sama seperti kita nggak percaya adanya manusia, itu nggak ngaruh dalam kehidupan kita. Tapi masalahnya kan ada gitu buktinya. Terus kalau nggak percaya sama manusia, terus kita ini apa? Nah, jin itu bukan makhluk gaib. Dia hanya Allah ciptakan tidak terlihat oleh manusia. Hanya manusia yang tidak bisa melihat jin. Hewan bisa melihat jin. Manusia enggak. Fitrah manusia terlihat oleh sesama manusia dan jin. Fitrah jin terlihat oleh sesama jin tapi tidak terlihat oleh manusia. Itu barangkali ya untuk sementara. Ini sudah lewat dari waktu yang dibatasi. Nanti kita lanjutkan Pak diskusinya di pertemuan berikutnya insyaallah. Setiap Kamis ke-1 dan ke-2 ya. Setiap Kamis ke-1 dan ke-2 insyaallah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa difahami dan kita akan melanjutkan pembahasan kita di pertemuan berikutnya insyaallah bulan depan berarti ya. Ketika sudah masuk di bulan Dzulhijjah, nanti sedikit kita bahas juga tentang Qabil dan Habil. Kita ada pembahasannya.
Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.